eh, analisa data ya. Analisa data, skala dan juga variabel ya. Nah, di sini dalam analisa data gitu ya, di dalam SPSS maka harus kita kenali terlebih dahulu ya kategori data. Nah, kategori data di sini dalam penggolongannya itu adalah termasuk dalam hal skala gitu ya. Jadi kalau di dalam metodologi skala itu ada yang namanya skala nominal ya. Skala nominal itu skala apa? Nah, adalah skala yang paling rendah ya dalam level pengukuran data jika suatu pengukuran data lainnya menghasilkan satu atau lebih variabel. Nah, jadi skala nominal itu 1 atau 0 ya, atau juga 1 atau 2. Nah, kalau dia skala ordinal gitu ya, itu adalah skala yang levelnya lebih tinggi daripada nominal ya. Jadi nominal yang tadi yang paling rendah, setelah itu data ordinal ya. Jadi data ordinal di sini dianggap ya lebih tinggi daripada nominal. Kenapa? Karena nominal ordinal di sini sifatnya inferensial ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh level kepuasan ya. Jadi level kepuasan 1 beda dengan 2, 2 beda dengan 3, 3 beda dengan 4 ya, dan sebagainya gitu ya. Dan juga kemudian skala lainnya adalah skala interval. Nah, jadi kalau di ranking skala interval itu nomor 3 ya. Dan yang paling bagus adalah data rasio ya. Jadi skala rasio katanya ya. Jadi skala rasio pengukuran yang paling tinggi di antara jenis yang lainnya ya. Nah, menurut sumber nah itulah ya. Jadi kategori data itu juga harus kita pahami ya di dalam input dalam statistik. Nah, inilah contohnya ya. Bagaimana skala Likert itu. Jadi kalau dia skala penggunaan skala Likert dalam bisnis gitu ya, ada sangat setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju atau juga sangat setuju ya. Jadi ragu-ragu atau juga netral ya. Jadi skala 3 itu adalah netral ya. Baik. Kemudian kita lihat ya bagaimana inputnya ya. Inputnya di dalam statistik sudah saya ajari kemarin ya. Bagaimana menginput pola data ya. Jadi diinput pola datanya dari insert gitu ya. Nah ini. Setelah itu memasukkan data di inputnya ini ya. Dan kemudian menyusun skala. Nah, jadi di sini disusun skala. Untuk menyusun skala maka dibukalah variabelnya seperti ini ya. Jadi data view kemudian juga dibuka variable view ya. Oke. Kemudian juga menyusun variable view ya. Jadi di sini variabelnya di sini X1, X2, X3 ya dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau dia skalanya setuju atau tidak setuju bagaimana? Nah, di sini kita rubah ya. Jadi datanya berasal dari skala Likert ya. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, 5 sangat setuju gitu ya. Maka harus kita rubah gitu ya. Dan mau memodifikasi data gitu ya, itu kita klik insert. Nah, disinilah dia. Jadi harus kita lakukan perubahan ya, atau juga di cross tab namanya ya. Jadi di cross tab diisi dengan sebagai berikut. Ya, kemudian transformasi data. Nah, di sini transformasi data dilakukan. Misalnya apa? Misalnya total aset, kita punya data aset, gitu ya. Lantas mau kita transformasikan dalam bentuk logaritma, ya, logaritma natural. Nah, jadi logaritma natural, misalnya ini variabelnya x1, gitu ya. Maka kita isi dia target variable, ya. Lantas kita isi kategorinya atau fungsinya. Nah, misalnya fungsinya logaritma. Jadi logaritma X1, maka X1-nya dipindahin di sini. Geprek gitu ya. Nah, dipindahkan di sini. Maka kita mengubah datanya menjadi LN ya, atau juga data logaritma natural ya dari suatu variabel ya. Oke. Dan setelah di logaritma natural, maka ketika dibuka ya data inputnya sebagai berikut X1, X2, X3, X4, X5, nah sebagai berikut. Inilah dia.
Oke. Nah, jadi logaritma natural ini diperlukan kapan? Ya, ketika misalnya dari suatu data itu ditemukan tidak terdistribusi normal ya. Misalnya ada data yang aset ya. Misalnya aset itu berbeda dengan aset itu adalah skalanya rasio ya. Kenapa? Perusahaan yang punya aset 1 triliun maka atau misalnya perusahaan yang memiliki aset 500 miliar gitu kan. Nah, itu angkanya terlalu besar kan kalau 500 miliar. Nah, itu harus dilogkan ya, di logaritma naturalkan gitu ya. Kalau misalkan kita susun perbandingannya dengan beberapa variabel, misalnya ROA, ROI gitu kan, maka nah akan sama seperti ini 5, 4 ya. Karena apa? Karena sudah di logaritma naturalkan ya. Oke. Kemudian transformasi data yang lain. Ya, misalnya kita mau melakukan transformasi, misalnya kita mau mencari nilai F hitung, F table ya. Nah, F hitung, F table juga bisa kita cari ya di dalam menu transform ini. Jadi menu analyze lalu pilih transform ya. Nah, jadi kita pilih misalnya mentransformasikan misalkan dari kita mau melihat nilai berapakah nilai T-table. Tapi sebenarnya nilai T-table itu udah ada ya tabelnya. Tinggal cari aja di Google ya, cari. Dan inilah hasil ini kita apakan ya? Masukkan input data di bawah ini ke dalam SPSS. Pendidikannya diploma gitu kan, gendernya pria ya, kota, tempat tinggal, pekerjaan, pedagang, duda, dan juga suku misalnya. Nah, dimasukkan ya. Nah, jadi dalam tabulasi data terlihat ya seorang sarjana gitu kan, jenis kelaminnya pria. Nah, ini juga kita masukkan dari mana? Dari yang namanya apa tadi ya, data view ya, data view dan juga data variabel ya. Silakan. Nanti silakan ini dikerjakan ya, silakan. Ya. Kemudian saya minta juga data yang lalu ya, yang pernah saya berikan tugas ya, sejauh mana udah diisi. Nanti kirim kepada Komting, nanti dirarkan ya, isi berdasarkan namanya ya, masing-masing. Tugasnya yang lalu kirim kepada saya, coba. Saya mau review dulu tugasnya. Oke. Nah, statistik deskriptif dari mana menunya? Misalnya kita ada kuesioner misalnya ya, kuesionernya sebagai berikut. Nah, ini dia. Ada 6 kuesioner ya. Kemudian ini ada isiannya sebagai berikut. Nah, maka ketika di-input gimana? Ya, kita input aja langsung di dalam menu SPSS ya. Jadi data view isinya ya. Data view. Nah, inilah isiannya. Setelah itu dipilih analyze. Nah, jadi kalau kita menganalize udah ditabulasi lalu dianalyze. Nah, jadi dari menu analyze dari mana? Dari menu analyze. Nah, pilih klik, kemudian deskriptif, ya kemudian pilih mau dideskripsikan dengan frekuensi, mau dideskripsikan dengan deskriptif. Nah, pilih mana yang mau ya. Ada pertanyaan silakan. 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 Ya, baiklah. Berikutnya kita lanjutkan ya. Jadi ini menunya ya. Jadi kalau kita mau mendeskripsikan data, maka masuk menunya adalah analyze dan menu deskriptif ya. Frekuensi pilih.
Dan kemudian, nah kalau kita mau frekuensi, mau kita nilai ya, dari satu variabel itu, ya, apakah variabel quiz pertama, pertanyaan pertama ini kan P1, P2, artinya pertanyaan ya, atau kuesioner pertama, kuesioner kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Lalu kita deskripsikan. Setelah di-oke-kan, hasilnya sebagai berikut. Nah, ya. Jadi misalnya butir pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan pertama yang jawabnya 5, persennya 15%, ya. Yang jawab 4 persennya 70%, ya. Yang jawab 3 persennya 15. Oke ya. Nah, sampai dia dapat jawaban, ya. Pertanyaannya sampai P misalnya P7 misalnya, P9. Nah, sebagai berikut, itulah dia hasil dari statistik deskriptif. Oke, cukup jelas ya. Nah, kita mau setelah itu kita buatlah tabelnya. Akan didapatkan variabel gaya hidup. Nah, ini setelah difrekuensikan sebagai berikut ya. Nah, jadi ini bisa nanti kalau nyusun skripsi, datanya data kuesioner, ya silakan pakai statistik frekuensi. Oke. Ya, kemudian nah, setelah itu menginput data penjualan ya. Kalau misalnya data sekunder bagaimana? Ya kalau data sekunder di frekuensi di apa kan dideskripsikan namanya. Berarti adalah statistik deskriptif. Nah, ya, jadi kalau frekuensi itu khusus untuk kuesioner, deskriptif untuk data sekunder ya. Nah, jadi deskriptif dengan data sekunder sebagai berikut. Nah, maka kita akan lihat ya kalau kita klik ini kuartil ya maksimum, minimum, median, ya min dan sebagainya. Nah itu maknanya ketika itu dicentang, ya persentil itu ini definisinya, kuartil ini definisinya, gitu ya. Oke, maka dapatlah hasilnya sebagai berikut ya, hasil statistiknya. Lalu kita buat gambar ya, chartnya sebagai berikut. Oke, nah ini, jadi saya minta nanti data dari yang kalian download itu nanti ditransformasi ke sini ya, atau dibuat ke sini, silakan dikirim ya, saya. Nah, jadi kalau frekuensi statistik deskriptif itu kita isi sebagai berikut ya. Analysis deskriptif ya sebagai berikut. Nah, ini misalnya data ya. Nah, saya minta tadi kemarin mana data negara Eropa, negara ASEAN ya. Silakan di deskriptifkan sebagai berikut ya. Oke. Nah, jadi menu deskriptif itu deskriptif explore ya. Nah, pilih sebagai berikut. Oke. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tinggal dipraktikkan aja ya di SPSS masing-masing. Dah? Nggak ada ya. Berikut. Baik, berikutnya, jadi dapatlah dia nilai rata-rata wanita, nilai rata-rata pria, ya dapat datanya. Ya. Oke. Nah, sebagai berikut. Jadi itu caranya. Kemudian crosstab. Apa itu crosstab? Nah, crosstab adalah tabulasi silang. Ya. Jadi satu bentuk distribusi frekuensi untuk dua variabel atau lebih, hasil tabulasi silang dalam bentuk tabel di mana setiap kuantitatif data dibuat dengan sangat mudah. Jadi itu namanya crosstab ya, tabulasi silang. Contohnya gimana? Nah ini contohnya. Nah, misalnya marketing manager ingin mengetahui profil konsumennya yang usianya 31 sampai 35 dengan jenis kelaminnya wanita, pendidikannya S1, yang penghasilannya 5 juta dengan sukunya Jawa misalnya. Nah, ini adalah crosstab hasilnya. Artinya kita menggabungkan gitu ya, karakteristik dari responden dengan berbagai aspek, dengan berbagai indikator ya. Nah, misalnya ini dari hasil kuesioner ya, maka caranya bagaimana? Ya, maka caranya masukkan jenis kelamin di row, ya masukkan di pendidikan umur. Yang lalu oke. Nah, hasilnya sebagai berikut. Jadi kalau kita baca dari sisi jenis kelamin, laki-laki maupun wanita, maka yang paling banyak itu adalah laki-laki, 3 dengan wanita 16 ya.
Kemudian kelamin pendidikan cross population, ya. Nah, sebagai berikut, inilah dia. Itu yang namanya cross tab, ya. Jadi kalau kita mau menggambarkan karakteristik responden, nah maka dilakukanlah cross tab namanya. Oke. Nah, ini contoh juga lagi ya, bagaimana latihan ya jawaban responden dan juga jawaban sebagai berikut ya. Oke. Nah, ini silakan dipraktikkan ya. Saya chat aja ke sini bahannya, nanti kalian praktikkan semuanya ya. Maka saya menunggu apa ya? Menunggu tugasnya ya. Tugasnya ditabulasi di Excel. Nah, itu dulu lah ya materi yang kita sampaikan di hari ini ya. Mungkin ada yang mau berdiskusi, dipersilakan.